Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Jadi untuk di tema video kali ini adalah seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran kira-kira siapa sih gitu seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini, tetap terus ikuti Pick a Card Trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Trading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya sebisa mungkin teman-teman semuanya fokuskan pada tema video kali ini, oke? Jadi langsung saja kita ambil kartunya dan ingat ya ketika Clarissa menshuffle kartunya teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Kira-kira siapa ya dia? Wah, oke, satu kartu di sini sudah terbuka. Terus kita lanjut lagi. Seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Di sini kartu yang kedua. Wah, dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke, sebentar kita geser terlebih dahulu ya biar teman-teman juga enak memilihnya nanti. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain, jadi nggak apa-apa. Sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu kedua dan kartu yang ketiga kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu, oke? Dan untuk teman-teman semuanya, kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kalian ingin tahu di pick a card ini bagian berapa, menit keberapa, di pel yang pertama, pel yang kedua, dan ketiga di menit keberapa, kalian bisa melihat tentang temnya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Jadi, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi, oke? Nah, kita ambil dulu kartunya. Dan kita coba lihat. Ya. Oke. Di sini kita coba ya. Lihat yaitu tentang
Seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Dua kartu sudah terbuka. Oh, tiga ya. Di sini ada kartu King of Cup. Kemudian disusul ada kartu The Fool. Kartu yang bagus, dan di sini juga ada kartu The Sun. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Kita hanya mengambil 5 deck kartu ya pada tiap partnya. Oke. Yes. Kemudian di sini ada kartu The Hangman dan disusul pula ada kartu Two of Cup. Ya. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman juga terlihat secara jelas visual dari kartu-kartu yang sudah Clarissa tebar. Yes. Kita geser sebentar biar teman-teman juga kelihatan ya. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini, kira-kira siapa? Untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Memang sepertinya gitu, akhir-akhir ini ada seseorang yang mendekat gitu di dalam kehidupan kamu. Perkenalan kalian bisa di bulan November kemarin atau di bulan sebelumnya, atau bisa saja di awal bulan ini gitu. Yang jelas tuh di sini yang saya lihat teman-teman sudah, kalau buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, sepertinya dia ada yang sudah hadir, lebih banyak yang hadir, dan bisa dibilang ada juga yang belum gitu. Di sini energinya sama gitu, baik yang sudah hadir maupun yang belum. Yang jelas aku melihat bahwa dia datang dengan kesungguh-sungguhan. Artinya itu apa sih? Bisa dibilang kamu bukan tipikal seseorang yang mudah jatuh cinta. Artinya apa sih gitu? Digombalin dikit kamu langsung luluh gitu. Kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Tetapi kamu tipikal seseorang yang apabila menyangkut masalah jodoh gitu, masalah pasangan hidup gitu, kamu selektif dalam memilih. Dan bisa dibilang kamu juga tipikal seseorang yang was-was gitu. Dalam artian ini kan untuk kehidupan kamu di masa yang akan datang. Jadi ya intinya kamu nggak mau dong gitu salah pilih, terjebak dalam pilihan yang salah. Makanya kamu lebih selektif. Tapi entah kenapa gitu, sepertinya buat orang ini gitu yang hadir di bulan Desember ini, menurut saya dia orangnya sederhana sih gitu. Orangnya nggak banyak nguluk, tetapi dia mampu membuat kamu merasa nyaman. Bahkan bisa dibilang membuat kamu itu kayak merasa berkesan gitu. Merasa berkesan tuh seperti apa sih gitu? Ya seolah-olah itu kayak kamu belum pernah gitu. Hati kamu itu kayak belum pernah merasa terketuk gitu. Terketuk sama seseorang tuh yang bisa dibilang dia sederhana gitu. Dia nggak terlalu banyak nguluk gitu, tapi entah kenapa gitu kayak seolah-olah di dalam diri kamu ini ada sebuah energi yang kayak kamu merasa penasaran sama dia, ingin tahu tentang dia lebih dalam lagi. Bahkan bisa dibilang gitu, kamu kayak nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri gitu, bahwa bisa dibilang tuh kayak awal perkenalan kamu sudah kayak merasa nyaman, ingin penasaran, ingin tertantang, ingin mengenal dia jauh lebih dekat dan jauh lebih dalam gitu. Di sini kamu juga sempat gitu bertanda tanya. Artinya tuh seperti apa sih gitu. Ya mungkin di dalam hati kamu itu kayak memendam sebuah kata yang kayak apakah dia adalah jodoh aku ya gitu. Apakah dia memang adalah seseorang yang memang dalam artian tuh kayak dititipkan Tuhan untuk benar-benar membahagiakan aku di maupun sekarang gitu, maupun di kemudian hari gitu. Di dalam diri kamu pernah gitu terbesit sebuah pemikiran yang seperti itu. Dan di sini ya kamu bisa dibilang tuh kayak berpikir positive thinking gitu. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak hanya dia gitu, seseorang itu yang mampu menggetarkan hati kamu, sampai-sampai itu kayak kamu everyday gitu, setiap hari kamu itu kayak merasa kepikiran dia terus, merasa ingin apa, dalam artian kangen dia terus, ingin menjalin hubungan bersama dia terus gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh kayak ada sebuah perasaan tuh yang kayak seolah-olah itu membuat kamu kayak ini tuh kayak ini orang kan kemana ya gitu. Biasanya nih komunikasi tapi kok sekarang tidak gitu. Jadi kayak ada perasaan yang kayak ingin selalu mencari dia terus gitu. Di sini aku juga melihat bahwa dia orangnya cuek. Ya bisa dibilang cuek juga nggak cuek gitu, tapi dibilang nggak cuek juga enggak gitu. Jadi orangnya sih biasa, netral gitu. Artinya tuh apa? Ya orang ini gampang beradaptasi gitu. Gampang beradaptasi, gampang membuat ngerasa nyaman seseorang, tapi bukan passion dia gitu. Tahu nggak sih? Terkadang kan ada seseorang tuh yang dia pintar ngebuat nyaman seseorang gitu.
tapi dia hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu. Misal dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya pasti dia bakalan pergi meninggalkan orang yang menjadi korbannya gitu. Tapi kalau orang ini enggak gitu, dia diberi kelebihan untuk membuat nyaman seseorang, tapi passion dia gitu bukan mempermainkan perasaan seseorang, tetapi ya dia lebih memilih sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan hati dia gitu. Jadi walaupun ada yang terkena dampak kebaperannya nih gitu, tapi orang ini tuh kayak nggak langsung PHP-in gitu, memberi harapan palsu, hanya ngegombalin aja gitu. Kalau dia merasa serk ya udah gitu, dia pasti bakalan bikin nyaman dan kemudian diteruskan gitu. Tapi kalau misalnya hati dia nggak serk gitu, ya dia nggak mau juga gitu, terlalu mem-PHP-in orang gitu. Jadi orangnya sih tipe orang yang jujur sama perasaan dia sendiri gitu. Kalau misalnya dia mendekat sama kamu, ya berarti kamu merupakan orang yang spesial gitu, orang yang sesuai dengan keinginan dan kriteria dia gitu. Karena di sini dia posisinya tuh yang kayak tiba-tiba menghampiri kamu gitu. Lalu saya juga melihat bahwa walaupun dia orangnya biasa, tetapi orangnya suka dengan nuansa yang romantis gitu. Suka dengan nuansa yang romantis tuh gimana sih gitu? Ya kalau misalnya mungkin di depan umum, ya dia nggak mungkin dong gitu romantis. Tapi ketika mungkin dia teleponan sama kamu, wah terlihat nih gitu kata-kata manja dari dia gitu. Yang seolah itu ingin kamu perhatikan, ingin kamu sayang gitu. Karena dia tipikal seseorang yang romantis gitu, tapi dia tahu tempat gitu, tahu tempat dan tahu situasi. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang memiliki angan-angan yang cukup bagus gitu. Angan-angannya yang cukup bagus itu seperti apa sih gitu? Ya memang gitu. Segala sesuatu itu dimulai dari mimpi, entah kebahagiaan dalam berumah tangga, kesuksesan, karir maupun segalanya gitu. Pasti kan semuanya di awal dari mimpi gitu. Jadi orang itu kan memiliki mindset yang bagus gitu, dimana keinginan dia itu sebenarnya gini, ingin selalu membahagiakan pasangannya dalam situasi apapun gitu. Baik dia mungkin tuh yang kayak dia ada materi nggak ada materi gitu, tapi dia harus memiliki cara untuk membuat pasangannya selalu bahagia. Biar apa gitu? Ya biar di dalam kehidupan cinta dia tuh selalu penuh warna gitu, tidak terlalu monoton, tidak terlalu tegang gitu. Karena dia nggak suka gitu, dalam artian tuh ya serius gitu sama hubungan, tetapi dia bukan basically-nya tuh karakternya tuh suka monoton gitu, dalam artian ya udah tegang gitu, bersih tegang sama pasangan gitu, dalam artian tuh berbicara yang masalah cinta cinta dan cinta gitu. Kalau dia sih enggak gitu. Menurut aku dia tipikal seseorang yang paling bisa mencairkan suasana gitu. Jadi ketika mungkin suasananya tegang, dia bisa mencairkan suasana. Kalau misalnya kamu sedang marah gitu, ya dia sedang mencari cara bagaimana biar kamu bisa tersenyum gitu. Ini tuh kayak selalu ada hal-hal baru, inovasi-inovasi baru yang dia lakukan untuk, dalam artian tuh biar membuat hubungan ini nggak ngebosenin gitu. Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang tuh yang dalam artian tuh mampu berpikir panjang dan tahu dampaknya. Maaf bersin. Masih itu seperti apa sih kak gitu? Ya, orang ini tuh kayak gini loh. Dia tuh kayak udah tahu bagaimana dengan cara dia dan prinsip dia gitu menghadapi masa depan yang akan datang. Jadi seperti apa gitu ya, misal orang ini sudah memiliki tambatan hati dia, ya dia sudah tahu gitu apa yang bakal dia lakukan ke depannya dan bagaimana nanti dampaknya gitu, dan apa yang tidak harus gitu dilakukan. Jadi seperti itu. Dan orang ini juga tahu nih gitu, dalam artian tuh intinya tuh kayak dia mampu banyak mengajarkan gitu, banyak mengajarkan tentang bagaimana kamu bisa merancang masa depan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti nih orang terlalu menghayal, nih orang terlalu menghalu gitu. Tapi orang ini tuh yang saya lihat tuh kayak dia memiliki pondasi gitu, memiliki pondasi untuk ini loh gitu. Misal kita nanti menikah gitu, keinginan kita punya rumah sendiri dong gitu. Walaupun pada awalnya gitu mungkin kita ikut orang tua, tapi suatu saat gitu kita akan berusaha untuk mendapatkan rumah sendiri gitu. Jadi kayak misalnya tuh seperti itu gambarannya gitu. Karena apa ya, dia itu tipikal seseorang yang sebenarnya tuh kayak orang yang mandiri sih gitu. Tidak ingin terlalu membebani orang tuanya masing-masing, tidak ingin terlalu membebani orang tua dia maupun orang tua kamu gitu. Karena ya bisa dibilang dia tipikal seseorang yang mandiri gitu. Jadi baik dia cowok maupun cewek menurut saya sama gitu.
Dia tipikal seseorang yang benar-benar mandiri menurut saya gitu. Dalam artian tuh kayak dia tidak harus menggantungkan diri terhadap orang tua masing-masing gitu. Jadi kayak misal menggantungkan sama orang tuanya, misal sama mertuanya gitu. Jadi ya udah gitu. Kita harus berusaha sama-sama bangkit gitu untuk mewujudkan apa yang menjadi angan-angan dan keinginan kalian. Jadi seperti itu. Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang tuh yang mungkin tuh dia suka sama anak kecil gitu. Suka anak kecil tuh seperti apa? Ya dia memang tipe orang seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin gitu. Misal kamu nikah dengan dia kayaknya nggak butuh waktu lama gitu. Pasti kamu bakal memiliki anak gitu. Karena yang menjadi set plan gitu. Planning dia itu seperti itu. Kebahagiaan nggak akan lengkap gitu rasanya tanpa kehadiran seorang anak. Jadi ini itu seperti itu. Hmm, Tapi saya juga melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang tidak pernah gitu takut sama sekali menghadapi masa depan. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak merasa di dalam diri kalian masing-masing tuh yang kayak gimana ya masa depan aku nanti gitu. Terus bagaimana ya dengan mungkin tuh kayak nasib aku nanti gitu. Dia bukan tipikal seseorang seperti itu, tetapi gini, dalam artian tuh karena dia memiliki pondasi dan memiliki set plan gitu. Jadi ya udah gitu. Sebesar apapun rintangannya, sebesar apapun halangannya gitu, dia pasti percaya diri gitu. Dia pasti bisa menghadapi karena dia masih memiliki Tuhan gitu. Jadi ini tuh seperti itu yang saya lihat. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa menjaga pasangannya, keluarganya dengan baik gitu. Karena apa gitu? Ya orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak nantinya gitu sesibuk-sibuknya dia bekerja gitu, dia masih ada keinginan untuk menghubungi kamu gitu, walaupun ya terkadang komunikasi kalian tuh harus terhambat sama waktu gitu. Waktu apa ya? Waktu dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu, misal pekerjaan dia, misal dia lembur gitu. Jadi seperti itu. Tapi orang ini tuh kayak masih sesibuk-sibuknya dia nggak melupakan kamu. Artinya apa gitu? Ya dia masih menghubungi kamu walaupun nantinya itu kayak nggak seintens gitu, nggak seintens di awal gitu. Tapi orang ini akan berusaha gitu, akan berusaha menepati janji dia gitu, bahwa dia sesibuk-sibuknya dia pasti akan menghubungi dan membagikan kamu. Jadi seperti itu. eh Kalau saya melihat gitu juga di sini tuh nantinya antara kamu dan dia itu akan ada sebuah banyak pencapaian yang nantinya tuh akan kamu raih gitu. Pencapaian dalam hal apa? Kalau saya sih di sini melihat banyak hal gitu. Karena di sini kamu tipe seseorang yang sebenarnya itu kayak eh bukan tipe orang yang kayak ini loh. Oke, kamu mendapatkan ini ya udah gitu. Berarti pencapaian kita ya udah gitu, berhenti di sini gitu, bukan. Tetapi kayak keinginan kamu itu kayak masih banyak hal gitu yang ingin kamu capai, ingin kamu raih. Artinya apa ya? Antara kamu dan dia itu sama-sama memiliki keinginan untuk berpikir maju. Dalam artian tuh apa ya? Bukan berarti kita nggak bersyukur, bukan gitu. Tetapi ya siapa sih gitu yang tidak ingin gitu, ingin menjadi seseorang tuh yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi ini seperti itu yang saya lihat. Dan antara kamu dan dia tuh kompak sinkron gitu. Jadi nantinya itu akan ada banyak hal yang nantinya itu akan kamu capai bersama dia. Walaupun ya halangannya juga cukup besar gitu. Tapi di sini karena kekuatan cinta kalian yang benar-benar sama-sama tulus, yang sama-sama bisa saling menguatkan gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Karena dalam artinya Tuhan sayang sama seseorang tuh yang benar-benar mau berusaha gitu. Hmm, Selain itu, di sini aku melihat bahwa orang ini adalah seseorang yang dalam artian tuh apa ya? Dia memiliki dalam artian tuh gini, ya bukan berarti saya mengatakan kamu tidak baik gitu, tapi kayak orang ini tuh kayak memiliki wadah, memiliki jembatan gitu untuk menjadikan kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu. Karena dalam artian tuh gini, dia nggak mau gitu jadi pasangan yang hanya membahagiakan kamu saja. Dia juga ingin dalam artian tuh menjadi seseorang pasangan yang mampu membahagiakan kamu dan merubah kamu menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan ini adalah seseorang yang benar-benar kamu cari kan gitu. Jadi seseorang itu yang seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini akan ada sebuah perubahan cinta yang nantinya tuh akan kamu rasakan. Dimana ya kamu dapat
dalam artian tuh dapat memaknai gitu arti ketulusan yang sesungguhnya, arti sama-sama memperjuangkan dan di perjuangan itu seperti apa. Dan di sini kamu juga nantinya tuh akan banyak belajar tentang makna kehidupan, berjuang dari nol sampai nanti gitu kamu mendapatkan apa yang kamu mau gitu, antara keinginan kamu dan keinginan dia. Jadi seperti itu. Jadi di sini nantinya gitu sebuah perjalanan cinta kamu gitu yang akan kamu jalani bersama dia gitu, bener-bener yang kayak bisa menjadi sebuah story yang benar-benar bisa tertata gitu. Karena apa gitu ya, bisa dibilang kayak gini loh, kalian nggak cuma seneng-seneng aja, tapi kalian pacaran gitu, kalian menjalin hubungan. Sembari itu kalian juga memaknai gitu arti kehidupan yang sesungguhnya gitu, memaknai arti perjuangan, pengorbanan gitu, dan menghadapi situasi yang sulit, situasi yang genting itu seperti apa. Jadi bukan cuma seneng aja nih gitu, banyak hikmah yang nantinya itu bisa kamu ambil gitu. eh King of Cup. King of Cup artinya dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang dia orangnya disiplin gitu. Orangnya disiplin gitu. Jadi dalam artian tuh apa sih gitu? Ya orang ini tuh kayak dalam artian tuh kalau misal gitu jam segini dia telepon, dia pasti bakalan telepon kamu gitu. Dan apabila gitu kamu lupa mengangkat gitu, ya berarti tiket kamu udah habis gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak, tahu nggak sih gitu tipikal seseorang yang disiplin tuh seperti apa gitu. Jadi kayak dia itu tahu gitu waktunya jam segini dia telepon, ya pasti dia bakalan telepon gitu. Kalau misalnya nanti waktunya udah kelewat dan dalam artian tuh durasinya udah habis gitu, ya udah berarti salah siapa gitu, nggak angkat telepon dari dia. Dia tipe seseorang seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia tipe seseorang yang dia terlihat keras tapi sebenarnya bukan keras, tapi marahnya dia gitu bukan menggunakan perkataan caci maki gitu, terus juga dalam artian tuh menghujat atau bagaimana, bukan gitu. Tapi orang ini mengimplementasikan bentuk kemarahan dia itu dengan cara diam gitu. Berarti kalau dia diam itu tandanya dia marah atau ada sesuatu hal yang nggak dia suka gitu, entah dari kamunya gitu, entah dari sifat kamu atau apa gitu. Jadi seperti itu. Dan dia bukan tipikal seseorang yang menurut saya tuh kayak terlalu arogansi. Tahu nggak sih arogansi itu yang tiba-tiba kayak marah-marah gini bla bla bla, dia tanpa mikir gitu, entah ini menyakiti perasaan orang atau enggak gitu. Karena dia tipikal seseorang yang apabila dia marah gitu, ya udah dia berarti diem gitu. Diem berarti ada sesuatu hal tuh yang kayak dia sembunyikan, atau sesuatu hal tuh yang nggak kamu suka gitu. Masih itu nggak dia suka dari kamu gitu. eh Terus aku juga di sini melihat gitu, King of Cup di sini menggambarkan tentang nantinya tuh kayak kamu bener-bener akan merasa duduk di kursi yang paling nyaman gitu. Kursi yang paling nyaman tuh apa sih gitu? Ya entah kenapa gitu. Kamu nantinya tuh kayak bener-bener kayak merasakan sebuah ketenangan gitu ketika kamu bener-bener menjalin hubungan bersama dia. Dan hal ini tuh yang kayaknya tuh belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Dan di sini kayak nanti tuh kamu bener-bener bisa berpikir apakah dia cinta sejatiku gitu. Karena menurut kamu gitu dia adalah seseorang tuh yang benar-benar bisa membuat kamu itu kayak merasa nyaman gitu, merasa yang kayak titik kenyamanan kamu ini kayak belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. eh Terus di sini juga ada kartu The Fool gitu. Kartu The Fool di sini tuh menggambarkan tentang apa ya, The Fool di sini tuh kayak menggambarkan tentang gini loh, bisa dibilang hadirnya dia gitu ini tuh kayak membawa kehidupan baru di dalam kondisi asmara atau percintaan kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya dia mampu menghidupkan dalam artian tuh kepercayaan kamu terhadap cinta gitu. Mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu udah berpikir dalam artian tuh kayak oke lah nggak ada orang yang benar-benar serius nih sama aku gitu. Oke lah nggak ada orang yang benar-benar bisa memberikan hati dia yang tulus ini kok sama aku gitu. Tapi nyatanya setelah dia hadir gitu semuanya tuh kayak berbalik gitu. Berbalik artinya apa ya, orang ini mampu membuktikan gitu dan mematahkan argumentasi yang ada di dalam diri kamu bahwa dalam artian tuh cinta sejati itu nggak ada. Buktinya dia gitu dalam artian tuh kayak mampu menunjukkan bahwa seseorang yang benar-benar tulus untuk kamu ini masih ada gitu. Dan orang ini tuh kayak seolah membawa aura kehidupan baru di dalam kehidupan asmara atau percintaan kamu. Jadi seperti itu.
eh karena di sini ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun di sini tuh kayak melambangkan tentang, ya bisa dibilang tuh kayak cahaya kamu yang bener-bener udah meredup gitu. Dalam artian tuh kayak kondisi asmara dan percintaan kamu yang bener-bener udah lama meredup gitu. Dalam artian tuh entah meredup kamu mungkin takut bangkit, entah meredup dalam artian tuh kayak kamu masih belum siap untuk membuka hati kamu bersama orang yang baru, dan banyak faktor gitu yang membuat ini tuh kayak seolah cinta kamu meredup gitu. Setelah dia hadir tuh yang kayak seolah orang ini mampu memberikan kamu cahaya baru di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Jadi kayak kamu lebih tertantang dan kamu lebih semangat gitu untuk dalam artian tuh mempertahankan hubungan ini bersama dia sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu The Hangman gitu. The Hangman tuh artinya dia tipikal seseorang yang pasti gitu. Dia tipikal seseorang yang nggak suka juga gitu menggantung dalam sebuah hubungan. Makanya orang ini bisa dibilang tuh kayak dia nggak terlalu banyak berkata-kata, cukup dia lakukan dengan bukti dan tindakan secara nyata gitu. Maka disinilah gitu kamu akan menilai gitu kesungguhan dia, di mana niat dan tekad dia kayak apa gitu. Karena apa ya, bisa dibilang orang ini tipikal seseorang yang bener-bener dalam artian tuh bisa menunjukkan gitu secara nyata, bukan secara kata-kata. Dan disinilah gitu kamu nanti itu akan mendapatkan sebuah kepastian gitu, bukan cuma PHP aja gitu. Karena apa ya, bisa dibilang cinta yang kalian buat dilandasi dengan komitmen, dan ini itu kayak komitmen yang cukup kuat gitu. Jadi bisa dibilang ya hubungan kalian tuh hubungan yang bener-bener bisa dibilang tuh kayak melewati segala proses dan tahapan. Jadi bukan hubungan tuh yang instan gitu, yang oke lah gitu, satu hari kenal, 2 hari kenal, 3 hari, 1 minggu gitu dia udah menyatakan cinta dan perasaan, bukan gitu. Tetapi orang ini kayak bener-bener dia menikmati dulu gitu setiap proses gitu, dan ingin lebih tahu mempelajari tentang karakter kamu seperti apa, harapan kamu seperti apa, kamu ini tipe orangnya itu kayak apa gitu. Baru orang ini bakalan dalam artian tuh menyatakan tentang isi hati dan perasaan dia sama kamu. Kalau misalnya belum, ya udah gitu, orang ini nggak bakalan dalam artian tuh apa ya, orang ini nggak bakalan membuat sebuah komitmen gitu, karena basically-nya dia itu seperti itu. Dan di sini tadi saya coba lihat untuk kartu yang versi selanjutnya, dia yang akan hadir di bulan Desember ini. Oke, satu kartu terbuka. Ada kartu All Is Well. Kemudian di sini ada kartu yang kedua, ada kartu Patience. Dan di sini juga ada kartu Life Review, kemudian ada kartu Prosperity. Maaf ya agak flu jadi kayak gini deh. Ada kartu Passion. All is well tuh artinya ya mungkin tuh kayak untuk saat ini gitu, baik kamu yang udah dekat maupun dia kayak masih belum datang di dalam kehidupan kamu gitu. Untuk saat ini yang harus kamu lakukan ya, kalau misalnya kamu sudah deket dengan dia gitu ya, kamu meminta sama Tuhan biar dalam artian tuh hubungan kamu ini tidak terjadi apa-apa gitu. Dalam artian tuh selalu lebih didekatkan sama dia, selalu dalam artian tuh dia ini kayak selalu dilindungi sama Tuhan gitu. Dan buat kamu yang kayak merasa masih dia belum hadir di dalam kehidupan kamu, ya kamu meminta sama Tuhan gitu biar ini tuh kayak didatangkan gitu sama pilihan yang paling baik gitu, yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini yang saya lihat ada kartu Passion gitu. Kartu Passion tuh untuk saat ini sih baik yang dalam artian tuh baik yang udah datang di dalam kehidupan kamu maupun yang masih belum gitu. Dalam artian tuh kayak keinginan mereka gitu terhadap keinginan masing-masing gitu. Dalam artian tuh kayak ingin
menemukan tuh seseorang tuh yang bener-bener gitu, dalam artian tuh sejalan dengan pemikiran dia. Dan kebetulan gitu bisa dibilang antara kamu dan dia tuh sama-sama saling cocok, sama-sama saling mengimbangi gitu. Karena basicnya kamu itu dalam artian tuh gini ya, kamu itu tipikal seseorang tuh kayak oke, kita harus sama-sama berjuang dan sama-sama memperjuangkan demi apa ya, menggapai satu tujuan yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan gitu. Terus di sini juga ada kartu life review. Kartu life review itu artinya ya dia nantinya itu bener-bener dalam artian tuh kayak bisa menjawab gitu, bisa menjawab dari ketakutan-ketakutan kamu di masa lalu gitu. Ya mungkin yang namanya di dalam diri kalian masing-masing gitu, tentunya itu kayak ada trauma bahwa kayak kalian tuh masih belum siap gitu untuk sakit hati yang kedua kalinya. Makanya kayak kamu itu lebih hati-hati dan selektif lagi dalam memilih gitu. Dan akhirnya gitu setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu, dia benar-benar mampu menjawab gitu bahwa dia nggak sama seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Ternyata dia mampu menunjukkan ketulusan dia, ternyata dia mampu menunjukkan harapan, dalam artian bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Jadi seperti itu, dan tanpa orang ini tuh kayak harus menggombal, tanpa harus banyak mulu kata, cukup dia lakukan dengan tindakan gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu prosperity. Kartu prosperity di sini tuh menggambarkan tentang sebenarnya itu kayak gini loh, bagi dia, bagi masih itu bagi seseorang yang akan datang di bulan Desember ini gitu, kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan tersebut tuh kayak nggak bisa ditukar dengan harta gitu. Lantas bagaimana gitu prinsip dia? Ya menurut dia kebahagiaan adalah dia bisa hidup berdampingan bersama orang yang dia sayang, seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Terus juga di sini ada kartu passion gitu. Kartu passion di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya gitu, antara kamu dan dia satu pemikiran, satu jalan, satu harapan, dan satu doa gitu. Jadi seperti itu. Dan bisa dibilang tuh kayak walaupun ya namanya namanya dua insan menjadi satu gitu. Tentunya nggak selamanya itu sama gitu. Pasti juga ada perbedaan. Tetapi nantinya gitu antara kamu dan dia, saya yakin gitu bahwa kalian tuh bener-bener bisa mengimbangi satu sama lain gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang harapan dan keinginan kalian itu sama. Jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjut lagi. Wow. Kita hanya mengingat ya, kita hanya mengambil 5 kartu. Dan di sini kita ambil dari kartu urutan yang ke atas. Eight of Wands, Five of Swords, ada kartu The Star, dan di sini ada kartu Nine of Cup, kemudian ada kartu ini ya, Nine of Swords. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu. Di sini Eight of Wands artinya nanti setelah kamu benar-benar ketemu sama dia dan mungkin tuh kayak kalian udah benar-benar jadian, akan ada banyak rencana yang bakalan kalian lakukan. Rencana ketemu, rencana misal gitu ketika kalian ketemu ingin pergi kemana, apa yang kalian lakukan gitu, dan apa yang kalian inginkan gitu. Akan ada banyak sebuah rencana yang nantinya tuh bakalan kalian bangun. Selain itu, di sini nantinya kalian saya juga melihat bahwa nantinya tuh akan ada beberapa masalah gitu, beberapa masalah atau beberapa hal, intinya tuh kayak rintangan dan ujian yang harus kamu hadapi gitu di awal kamu jadian sama dia. Tetapi kalian merasa tenang, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Karena apa gitu, kalian berdua bisa sama-sama melewati gitu. Karena bisa dibilang tuh saya yakin lah gitu bahwa antara kamu dan dia sama-sama bisa bersikap bijaksana dan dewasa. Terus di sini juga ada kartu The Star gitu. Kartu The Star di sini tuh kayak melambangkan tentang akhirnya di sini kami tuh kayak bener-bener merasakan sebuah kelegaan gitu. Dalam artian tuh kayak merasa lega apa gitu. Ya bisa dibilang apa yang menjadi doa kamu, apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu gitu, akhirnya tuh bisa kamu dapatkan gitu. Dalam artian apa? Ya apa yang menjadi harapan dan doa kamu itu ada di dalam diri dia gitu. Itu yang membuat kamu tuh kayak merasa sangat bersyukur nantinya gitu. Karena ya bisa dibilang kamu kemarin tuh kayak bener-bener udah merasa hampir menyerah gitu, karena kamu aja berprinsip gitu bahwa itu kayak bener-bener oke lah gitu, kayaknya udah nggak ada nih seseorang tuh yang bener-bener serius sama kamu gitu, orang yang bener-bener sayang sama kamu, yang bener-bener tulus memberikan hati dia untuk kamu gitu. Tapi nyatanya setelah dia datang di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi percaya gitu bahwa cinta sejati itu ternyata masih ada.
Dan di sini ada kartu Nine of Cup gitu. Kartu Nine of Cup di sini melambangkan tentang, ya, bisa dibilang walaupun terkadang rasa nyesek gitu, rasa sakit hati di masa lalu itu kayak terkadang itu masih ada gitu, dan itu merupakan salah satu ketakutan yang ada di dalam diri kamu gitu. Tapi setelah dia benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu jadi dalam artian tuh apa ya, bisa belajar mengikhlaskan apa yang sudah terjadi gitu. Karena apa ya, kamu sudah digantikan sama seseorang yang benar-benar sayang, tulus, cinta sama kamu gitu. Terus di sini dalam artian tuh kayak kamu akhirnya tidur pun juga bisa merasa tenang, segala aktivitas kamu juga bisa merasa tenang karena ada di belakang sana gitu, ada dia yang selalu menemani kamu, ada dia yang selalu mendukung kamu, dan ada dia yang selalu mendoakan kamu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Jadi ini kita clear up terlebih dahulu ya. Oke. Yes. Ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Oke, di sini ada kartu The Moon. Terus di sini ada kartu The Fool. Di sini The Moon, di sini ada kartu The Fool. Oke, di sini juga ada kartu ini ya. Four of Swords. Terus juga di sini ada kartu Six of Wands. Yes, di sini juga ada kartu The Hangman. Oke. Kita tata terlebih dahulu. Biar teman-teman juga merasa di sini ya, biar kelihatan gitu visual dari kartu-kartu yang sudah Clarissa tebar. Dan oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Siapakah dia? Menurut saya sih dia datang dari orang baru, orang yang belum pernah kalian kenal sebelumnya. Tapi entah kenapa gitu, sepertinya ini hampir sama seperti nomor 1, tetapi energinya berbeda. Walaupun bisa dibilang gitu, kalian kenal juga belum lama gitu, dan kalian juga belum pernah ketemu atau tatap muka secara langsung sama sekali gitu. Tapi entah kenapa gitu, kayaknya itu setiap hari gitu di dalam pikiran kamu itu kayak selalu kepikiran dia, dan ingin selalu kayak merasa kangen, rindu sama dia gitu. Intinya tuh kayak di dalam diri kamu itu kayak setiap hari-hari itu kayak udah teracuni sama sama dia gitu. Jadi kayak dalam hatinya tuh setiap hari gitu, setiap langkah apapun yang kamu lakukan itu kayak selalu kepikiran sama dia. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang
Dia orangnya tipe seseorang yang bukan orang yang cuek, dia tipe seseorang tuh yang menghibur gitu. Jadi apa sih gitu, ya entah kenapa gitu, kayaknya tuh setiap kamu teleponan sama dia tuh kayak ada, selalu ada aja gitu topik yang kalian bahas, walaupun ya sebenarnya topik yang kalian bahas itu sederhana gitu, tapi entah kenapa gitu kayak bawaannya nyambung terus sama dia gitu, ingin selalu terkoneksi terus sama dia gitu, padahal ya bisa dibilang kenalan kalian itu masih bentar gitu, masih sebesar dalam artian tuh pohon jagung gitu, tapi kayak kami tuh kayak ngerasa udah chemistry kami tuh kayak udah ngerasa deket banget sama dia, kayak seolah kami tuh udah lama banget lah mengenal dia gitu, padahal jika dilihat gitu ya kamu hanya bisa dibilang tuh masih kenal dalam artian tuh kayak bisa dihitung dengan hitungan jari, jadi seperti itu. Dan di sini yang bikin fantastis gitu, ini adalah dalam artian tuh entah kenapa gitu, yang kayak seolah itu kamu setiap hari tuh kayak bener-bener kepikiran dia terus gitu, padahal gitu sebelum-sebelumnya gitu kamu itu bukan tipikal seseorang tuh yang kayak, ya mungkin kamu pernah sih gitu menjalin hubungan bersama orang yang lain dulunya gitu, tapi kayak nggak pernah gitu, dalam artian tuh kamu yang semikir banget seperti ini, yang selalu kebayang-bayang sama dia, yang selalu intinya tuh kayak merasa bahwa dalam artian tuh ingin selalu terkoneksi langsung sama dia gitu, dan ini yang bisa dibilang tuh kayak membuat kamu juga kayak ngerasa bingung gitu, loh kenapa ya gitu, kok dia ini bener-bener berbeda banget itu, padahal dulu-dulunya gitu sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah merasakan sesuatu hal tuh yang kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak seheboh ini gitu, kamu bener-bener kayak memikirkan dia banget gitu, kamu bener-bener kayak kepikiran dia banget gitu baru pertama kali ini gitu, dan ini yang membuat kamu itu yang kayak seolah-olah, wah ini orang ini kenapa ya gitu, kok kayaknya tuh ada sesuatu hal tuh yang berbeda gitu, yang membuat tuh kayak seolah kamu setiap hari tuh langsung kepikiran dia terus, ya padahal bisa dibilang kenalan kamu ini kayak masih dekat, masih baru banget gitu. Dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang hampir sama, dia bisa mencairkan suasana dan orangnya bisa dibilang nggak kolot, nggak kaku gitu. Jadi kayak bisa dibilang walaupun kayak antara umur kamu dan umur dia ada perbedaan gitu, tapi orang ini benar-benar bisa mengimbangi gitu. Komunikasinya enak, komunikasinya lancar, nggak kaku, nggak canggung, jadi seperti itu. Terus ditambah lagi gitu, orangnya juga pinter sih gitu. Dalam artian tuh kayak orangnya tuh aktif gitu. Aktif tuh dalam artian tuh kayak nggak pasif, nggak ngandelin kamu yang ngomong gitu, tapi dia juga kayak ngerasa tertantang gitu. Dalam artian kamu tanya dia, dia juga tanya sama kamu. Intinya tuh kayak Q&A lah, tanya jawab gitu. Jadi kayak sama-sama berbagi kisah, berbagi pengalaman. Selain itu, di sini nantinya gitu. Di sini yang saya lihat sepertinya antara kamu dan dia tuh kayak sudah membuat banyak planning gitu atau banyak rencana, ya walaupun bisa dibilang hal itu belum terlaksana gitu, tapi setidaknya antara kamu dan dia tuh kayak udah membangun beberapa rencana nih gitu, misal akan menjalankan sebuah ketemuan gitu, atau mungkin memplanningkan nantinya kapan kamu bertemu sama dia gitu, biar sama-sama tahu, biar sama-sama kayak merasa lega, itu yang akan kamu lakukan. Terus kalian saya juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang mencintai seseorang itu dengan tulus gitu. Jadi dia bukan tipikal seseorang tuh yang gampang pilih-pilih sih gitu. Pilih sana, pilih sini gitu. Ya udah gitu. Yang penting kamu benar-benar bisa menerima dia dengan apa adanya, dan kamu bisa benar-benar memberikan ketulusan. Dia pasti akan lebih tulus daripada kamu tulus sama dia. Karena prinsip dia itu seperti itu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak akan ada banyak hal tuh yang bakalan dia lakukan. Ya, bukan bakalan dia lakukan sih. Ya, maksudnya tuh yang akan dia lakukan gitu untuk dalam artian tuh memberikan kamu sebuah kebahagiaan. Karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang penuh dengan kejutan gitu. Jadi kayak orang ini tuh selalu ada banyak cara gitu untuk membuat pasangannya tuh kayak biar selalu merasa happy, bahagia, nggak bosen atau gimana gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa baik dia laki-laki maupun perempuan dia sama gitu. Dia sama-sama orangnya sih smart gitu. Dalam artian tuh kayak
Mungkin tuh dari kepribadian dia yang membuat kamu itu kayak seolah merasa tertantang ingin mengenal dia. Walaupun basically-nya kamu belum mengenal dia itu belum lama banget gitu. Tapi entah kenapa gitu. Kayaknya bawaannya energinya dia gitu. Dalam artian tuh kayak orangnya bisa dibilang tuh kayak smart sih gitu. Dari tutur katanya, dari segala sesuatunya, orangnya karismatik dan bijaksana gitu. Dan itu yang membuat kamu itu kayak seolah ya merasa, hal itu yang bikin kamu itu kayak merasa tergetar gitu. Hal itu yang membuat kamu itu kayak merasa terkagum-kagum gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini orangnya juga bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang sama sih seperti yang nomor satu. Jadi kayak orangnya sih memiliki beberapa hal gitu yang bakalan dia lakukan gitu, terutama untuk masa depan dia nantinya. Selain itu, orang ini juga tipikal seseorang yang bisa gitu, baik dia perempuan maupun cowok sama-sama bisa memanage keuangan gitu. Bukan berarti dia pelit, bukan, tetapi kayak orang ini tuh gini loh. Nantinya tuh akan banyak mengajarkan cara gitu ke kamu tentang bagaimana sih gitu lebih menghargai uang, lebih menghargai apa ya, lebih menghargai gini loh, dalam artinya tuh mendahulukan mana yang harus kamu dahulukan dan mana yang masih bisa ditunda gitu. Jadi kayak dia tipikal seseorang seperti itu menurut saya gitu. Selain itu, di sini kamu juga nantinya itu akan banyak belajar dari dia gitu, banyak belajar tentang arti kehidupan. Karena bisa dibilang dia memang bukan tipikal seseorang itu yang dibesarkan dari keluarga yang korong berat banget gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini mulai dari dulunya dia berjuang tuh seperti apa, mencari nafkah untuk dia sekolah, untuk dia jajan, untuk dia apa gitu. Jadi kayak nantinya tuh banyak nilai moral-moral yang nantinya tuh akan kamu petik dan kamu ambil dari kisahnya dia. Terus selain itu yang saya lihat orangnya juga dalam artinya tuh mampu membawa gitu ya, mampu membawa dampak positif bagi kehidupan kamu gitu. Dampak positif yang seperti apa sih? Wah, banyak gitu. Mulai dari orang ini tuh yang kayak selalu mengingatkan kamu tentang hidup sehat, selalu mengingatkan kamu tentang, dalam artian tuh banyak hal gitu. Intinya tuh kayak mengingatkan kamu tentang ini yang baik, ini yang buruk gitu. Terus mengingatkan kamu tentang nilai-nilai moral agama dan masih banyak lagi gitu yang ingin dia sampaikan dan dia lakukan sama kamu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh kayak gini, eh di dalam hidup dia tuh penuh dengan pertimbangan gitu. Penuh dengan pertimbangan seperti apa gitu. Ya, dia bakalan, dalam artian tuh nggak langsung gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan, tetapi bener-bener dia pikirkan terlebih dahulu gitu. Bagaimana kedepannya dan bagaimana gitu efek untuk, dalam artian gini, dia akan berpikir secara keras terlebih dahulu gitu. Sekarang misal gitu, dia mengambil sebuah tindakan yang dampaknya ini apa gitu, dan nanti efeknya itu seperti apa. Jadi kayak benar-benar setiap langkah dia itu harus selalu dia pertimbangkan, karena dia bukan tipikal tuh yang seseorang yang gini, nantinya tuh dia akan menyesal atas tindakan yang sudah dia lakukan gitu. Dan itu kan merupakan dampak yang kayak nggak dipikir terlebih dahulu gitu. Jadi kayak dia nggak mau seperti itu. Jadi bener-bener sebelum dia melangkah, dia pikirkan secara benar terlebih dahulu. Terus kalian saya juga melihat bahwa di sini tuh nantinya tuh kayak kamu akan memulai kisah baru bersama dia dan menutup lembaran lama yang sudah kelam. Artinya apa gitu? Ya, disinilah gitu kamu akan memulai kehidupan baru kamu bersama cinta baru kamu, bersama nuansa baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena bisa dibilang ya dia adalah tipikal seseorang yang selama ini kamu cari gitu. Terus di sini juga ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon di sini tuh yang kayak seolah ini adalah bentuk dari harapan kamu yang selama ini tuh kamu panjatkan sama Tuhan gitu. Mungkin ya kamu selalu memanjatkan sama Tuhan yang namanya seorang jodoh gitu. Pasti kamu memanjatkan sesuatu hal tuh yang baik gitu. Misal kamu dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu, bisa ngertiin kamu, bisa mengimbangi kamu dan bisa memahami kamu gitu. Dan semuanya itu kayak nggak seolah ada di dalam diri dia. Itu yang membuat kamu itu kayak seolah-olah ya merasa bahwa walaupun perkenalan kalian bisa dibilang masih bisa dihitung dengan hitungan jari gitu, tapi seseorang yang seperti dia itu kayaknya baru dia aja gitu. Itu yang membuat kamu itu yang seolah ya teracuni sama pikiran dia terus gitu. Terus di sini juga ada kartu The Fool gitu. Di sini kartu The Fool ini melambangkan apa sih gitu? Kartu The Fool di sini tuh kayak menggambarkan sebuah
perjalanan baru gitu. Di sini tuh kayak perjalanan baru, cinta yang lebih baik gitu. Dan artinya apa gitu? Ya bisa dibilang ini adalah hubungan yang jauh lebih baik daripada hubungan yang pernah kamu jalani sebelumnya gitu. Karena apa? Ya dia hadir di dalam kehidupan kamu untuk membangunkan kamu dari mimpi buruk yang selama ini kamu alami gitu. Karena kan apa ya, bisa dibilang tuh kayak flashback ke belakang kemarin tuh, kamu seolah-olah itu kayak menjalani cinta yang sial. Artinya tuh apa sih ya, kamu selalu dipertemukan dengan seseorang tuh yang nggak sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Di awal penuh dengan perjuangan, tapi endingnya apa, ujung-ujungnya menyia-nyiakan kamu, menyakiti hati kamu, dan seolah-olah itu yang kayak kamu terus yang berjuang tetapi dianya tidak gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh yang kayak nantinya tuh bener-bener kamu akan dalam artian tuh kamu akan melakukan sebuah perjalanan cinta yang indah, yang penuh dengan sama-sama perjuangan, penuh dengan dukungan, dan penuh dengan rasa kepedulian dan empati. Karena itu adalah sebuah pondasi dari hubungan yang sehat menurut saya. Jadi bisa dibilang tuh kayak dia nantinya itu kayak mampu menemani kamu entah di saat kamu seneng, susah, maupun bahagia gitu. Semua momen tuh kayak seolah-olah itu orang ini selalu ada untuk kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang di sini ya, aku sih melihat bahwa nantinya itu kayak walaupun banyak halangan dan rintangan yang datang, tapi antara kamu dan dia itu kayak melewatinya itu penuh dengan sukacita. Dan di sini ada kartu The Hangman tuh artinya apa? Ya di sini nantinya tuh akan ada sebuah perubahan besar yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dari yang flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu selalu terjebak dalam hubungan yang sial dan sial gitu. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak ngerasa bahwa kehidupan cinta kamu itu penuh warna. Bersama orang yang kamu sayang, bersama orang yang kamu cinta. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi buat ini ya. Untuk deck kartu yang selanjutnya, satu kartu sudah terbuka. Di sini ada kartu Moon Cycles. Kita coba. Ada kartu Overcoming di Victuals. Ada kartu You Know What to Do. Dan di sini ada kartu Cakra Learning. Dan ada kartu Remember Who You Are. Di sini ada kartu Moon Cycles gitu. Kartu Moon Cycles di sini tuh kayak menggambarkan artinya dalam artian tuh kayak bagi dia gitu, ini adalah bukan waktunya lagi untuk merasa senang-senang, untuk happy-happy, untuk have fun, karena yang dia pikirkan saat ini adalah memikirkan bagaimana bisa membawa hubungan ini sampai ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Selain itu, di sini juga ada kartu Overcoming Difficult Tools gitu. Artinya tuh apa? Ya banyak hal gitu yang nantinya tuh bakalan kamu raih bersama dia gitu. Mulai dari yang kayak bagaimana sih arti menjaga hati dan arti setia, bagaimana cara dalam artian tuh saling mengerti dan mengimbangi satu sama lain. Jadi kayak bener-bener di situ nantinya kamu akan merasakan. Terus ada kartu You Know What to Do gitu. Kartu You Know What to Do di sini tuh apa sih artinya? Ya di sini tuh kayak menggambarkan tentang artinya tuh kayak titik pencarian kamu itu terhenti di orang ini. Ya bisa dibilang mungkin bisa saja gitu apabila kamu lebih bisa bersabar dalam menjalani dan dalam artian tuh menahan kesabaran gitu. Saya yakin bahwa bisa dibilang apa yang kamu impikan bersama dia itu bisa tercapai, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Terus di sini ada kartu Cakra Learning, artinya tuh apa sih? Ya cinta dia ke kamu ini saya rasa bahwa
dia nggak akan pernah pudar. Dalam artian tuh apa gitu ya, kamu akan merasakan cinta dia di awal seperti ini dan di akhir tuh seperti ini, bahkan bisa saja gitu di akhir tuh jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa dalam artian tuh kayak harapan dia dan keinginan dia adalah setelah kamu benar-benar bisa bersatu sama dia gitu. Dalam artian tuh kayak gini. Oke, kamu jangan pernah mengingat-ingat masa lalu kamu gitu, karena hidup kita itu bukan untuk masa lalu, tetapi lebih pikirkan gitu bagaimana cara kita merancang tentang sebuah masa depan, karena yang akan kita jalani adalah masa depan yang akan datang. Jadi seperti itu harapan dia gitu. Dan di sini coba kita lihat buat teman-teman yang selanjutnya. Oke, di sini ada kartu The Hermit. Kemudian ada kartu Four of Swords dan di sini ada kartu Two of Swords. Yes. Di sini ada kartu juga Six of Pentacle. Dan di sini ada kartu juga Temperance. Yes. 1 2 3 4 5. Oke. Di sini ada kartu The Hermit. Ada kartu The Hermit itu apa sih artinya? Ya bisa dibilang kartu ini dan kartu ini sama, tetapi energinya itu berbeda. Jadi bisa dibilang tuh kayak setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu saat ini tuh kayak udah nggak ada lagi yang kamu cari gitu, selain kamu bisa menjaga hati untuk dia. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa mungkin flashback ke belakang kemarin bahwa hidup kamu itu penuh dengan ancaman. Artinya itu apa? Ya kamu takut gitu apabila kamu dipertemukan dengan seseorang yang nantinya gitu ujung-ujungnya di awal gitu bahagiain kamu, tapi endingnya ya bisa dibilang tuh kayak nyanyain kamu gitu. Makanya dalam artian tuh kayak kehidupan cinta itu menurut kami itu kayak kehidupan sebuah gitu ya, sebuah ancaman gitu, bukan kebahagiaan. Flashback ke belakang seperti itu. Tetapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu mampu percaya bahwa ternyata gitu orang yang tulus yang masih sayang sama kamu itu ternyata masih ada gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa walaupun nantinya kamu bener-bener kayak ada sebuah energi itu yang kayak di awal gitu yang merasa bingung, dalam artian tuh bingung membedakan orang ini bener-bener tulus sama kamu atau dia hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tetapi setelah dalam artian kamu melewati beberapa proses sama dia dan kamu mampu merasakan gitu bahwa cinta dia ke kamu ini gak main-main gitu, disitulah kamu bisa membuktikan gitu ketulusan dari dia itu seperti apa. Selain itu ada kartu Six of Pentacle gitu. Kartu Six of Pentacle di sini menggambarkan tentang apa sih gitu? Ya di sini Clarissa melihat bahwa eh Six of Pentacle tuh artinya tuh kayak bener-bener menggambarkan dalam artian tuh gini, banyak gitu dalam artian tuh banyak sebuah harapan dan cita-cita yang akan dia lakukan bersama kamu, terutama ya membangun sebuah mahligai rumah tangga yang benar-benar indah, yang benar-benar dilihatnya juga enak, diceritakan juga enak gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak banyak keinginan yang bakalan dia wujudkan bersama kamu. Terus juga ada kartu Temperance, artinya tuh apa gitu ya, bisa dibilang kamu menyambut hadirnya dia di dalam kehidupan kamu itu penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan sukacita. Artinya tuh apa gitu ya, entah kenapa kamu sendiri juga bingung gitu nantinya gitu, padahal flashback belakang kemarin gitu kamu menganggap bahwa cinta itu bisa dibilang tuh kayak sebuah gitu banyak hal yang kayak menurut kamu itu menjadi sebuah ancaman. Tetapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, kamu jadi kayak merasa bahwa dalam artian tuh apa ya, kamu kayak langsung welcome aja bahwa dia adalah orang yang tulus, orang yang benar-benar kamu cari selama ini, seseorang yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Oke. Di sini kartu yang nomor 3. Oke, kita ambil kartu tarotnya sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir
seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Coba kita lihat terlebih dahulu. Seorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Oke, kartunya sih keren-keren menurut saya. Mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan. Ada kartu ini ya, The Empress. Yes. Ada kartu Pack of Swords. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan. Yes. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seseorang yang akan hadir di bulan Desember ini. Oke. Clarissa sih melihat bahwa dia dalam artian tuh datang dari, sama ya seperti yang nomor 2, dia datang dari masa baru. Dalam artian tuh gini, dia adalah seseorang yang datang dalam artian tuh dari masa baru atau dari masa depan orang yang belum pernah kalian kenal sebelumnya. Dan di sini dia datang gitu, dibilang di saat waktu yang tepat gitu. Entah kenapa gitu, di saat mungkin tuh kayak kamu udah lama mengalami kekosongan hati, di saat kamu bener-bener kayak udah merasa lama nggak mendapatkan sebuah arti ketulusan dan cinta yang sesungguhnya. Dan disitulah gitu tiba-tiba mungkin tuh kayak kamu kenal dari sosmed entah bagaimana gitu. Yang jelas tuh kayak antara kamu dan dia tuh tiba-tiba tuh kayak open komunikasi, padahal gitu basically kamu sebelumnya tuh kayak nggak pernah kenal dia sebelumnya gitu. Dia berasal dari mana, dia kenal kamu ini dikenalkan atau dari siapa gitu, entah kenapa gitu. Tapi yang kayak seolah ya obrolan kamu itu kayak langsung nyambung aja sama dia, bisa dibilang tuh yang kayak komunikasinya itu tiba-tiba enak gitu. Dan entah kenapa gitu seolah itu yang kayak kamu merasanya gitu ketika kamu berkomunikasi sama dia gitu, seolah itu yang kayak orangnya enak sih diajak untuk bertukar keluh kesah, diajak untuk curhat, diajak untuk mengutarakan tentang hati dan isi hati dia yang sesungguhnya ke kamu gitu. Jadi benar-benar orangnya sih enak gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia seseorang yang mampu dalam artian tuh kayak masa depan dia memiliki masa depan yang cukup cerah gitu. Kenapa demikian gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak segala sesuatunya orang ini tuh kayak udah dia kumpulkan sedari awal gitu. Karena ya tujuan dia gitu mendekat tuh artinya apa? Ya dia nggak terlalu berambisi sih untuk mencari jodoh gitu. Tapi ya udah dinikmati aja gitu. Kalau misalnya ada yang pas, oke lah baru let's go take action gitu. Jadi dia prinsipnya itu seperti itu. Jadi yang kayak dia selalu menyerahkan segala sesuatunya tuh sama Tuhan gitu, baik saat ini yang bakalan terjadi, baik nanti atau bagaimana gitu. Intinya tuh kayak bener-bener udah diserahkan sama Tuhan gitu, karena dia merasa bahwa dalam artian tuh kayak untuk saat ini gitu dia juga memiliki masa lalu yang mungkin tuh kayak kurang beruntung dalam dunia percintaan. Ya makanya gitu dia tuh kayak semuanya tuh kayak menyerahkan sama yang di atas, karena mungkin ya dia tuh kayak dulunya tuh terlalu banyak berjuang, terlalu banyak berkorban, tapi perjuangan dia tuh nggak pernah dihargain gitu. Dan kamu pun juga sepertinya memiliki masa lalu yang sama gitu. Jadi kayak nantinya gitu antara kamu dan dia tuh sama-sama menceritakan tentang keluh kesah hidup kalian masing-masing gitu. Dan intinya tuh apa gitu, ya entah kenapa gitu, yang kayak seolah hal itu yang membuat kalian itu semakin lama malah semakin mendekat gitu, semakin lama semakin mendekat, karena story of love kalian gitu di flashback ke belakang kemarin tuh kayak bener-bener sama gitu. Selain itu orangnya sih humoris gitu. Intinya tuh kayak bisa dibilang tuh kayak ketika kamu teleponan sama dia, ketika kamu menjalin komunikasi sama dia, ya bawaannya tuh kayak kamu bahagia, senang, tersenyum gitu. Dan ini kan bisa dibilang tuh kayak sesuatu hal tuh yang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak sesuatu hal tuh yang langka gitu, karena tuh kayak mungkin kamu dari awal sampai akhir gitu, sampai saat ini gitu kamu belum pernah gitu ya dalam artian tuh merasakan sebuah kebahagiaan yang sebahagia ini gitu. Dia mampu mencairkan suasana di saat tegang, dia bikin sebuah humoran gitu di saat
segala sesuatunya itu kayak nggak stabil, orang ini mampu menstabilkan gitu. Jadi seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang kayak nantinya itu bener-bener hati-hati dalam melangkah gitu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak orang ini selalu berhati-hati untuk mencari jodoh sama seperti kamu. Dan tiba-tiba ya dia langsung kayak ngedeketin kamu, membuka komunikasi sama kamu. Bahkan ya orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh kayak secara perlahan-lahan gitu, secara tidak langsung orang itu kayak seolah ingin memberikan hati dia untuk kamu. Artinya tuh apa? Ya bisa dibilang kamu itu orang pilihan gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak dia tipikal seseorang itu yang nggak semudah gitu, dalam artian tuh memberikan hati dia untuk orang lain. Kalau misalnya orang yang benar-benar nggak pas, dia nggak akan kasih gitu, baik sama siapapun. Terus kalian saya juga melihat bahwa di sini tuh ini tuh kayak ada aura kebahagiaan gitu. Aura kebahagiaan tuh dalam artian tuh yang kuat tuh dari dia sih gitu. Kamu sih juga iya gitu, tapi kamu kan tipe orangnya itu gengsian gitu. Jadi ya udah gitu. Walaupun kayak kamu merasa bahagia, merasa seneng bisa kenal sama dia, tapi kayak kayak kamu tuh selalu kayak menutupi gitu. Tapi sebenarnya gitu, kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu bahwa kamu tuh kayak rasa seneng, happy gitu, bangga, campur aduk jadi satu sama dia gitu. Karena apa? Ya kamu bisa dalam artian tuh kayak bener-bener mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginan dan harapan kamu gitu. Tapi menurut saya tuh kayak dia ini lebih lebih besar dari kamu bahagianya gitu. Dia tuh kayak merasa seneng banget, happy gitu. Bisa dibilang tuh kayak nggak tahu lagi dia harus berkata apa-apa gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak dia mencintai kamu itu dengan apa adanya, tanpa melihat flashback ke belakang kamu itu kayak apa, terus kekurangan kamu itu seperti apa gitu. Ya udah gitu, yang penting aku saat ini tuh kayak nyaman sayang sama kamu, ya udah gitu. Kamu mau nggak gitu, kamu mau ya udah dilanjut. Ini tuh seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh gini sih, menurut saya ya, bahwa di sini tuh kayak walaupun orang ini tuh kayak memiliki masa lalu yang buruk dalam dunia percintaan, artinya tuh kayak ya mungkin seperti yang saya bilang tadi gitu, dia dulunya tuh banyak berjuang, banyak berkorban, tapi perjuangan dan pengorbanan dia nggak pernah dihargai. Alhasil ya sudah gitu, mungkin apabila orang lain tuh kayak ada perasaan dendam, ingin membalas dendam atau bagaimana, tapi kalau orang ini tuh enggak sih gitu. Tapi kayak belajar mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dengan harapan ya dia kedepannya itu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik gitu daripada mungkin mantan-mantan dia gitu. Terus di sini juga ada kartu The Impress gitu. Ya sebenarnya tuh kayak cara orang ini mencintai kamu itu sangat sederhana sih gitu. Artinya tuh apa? Ya kamu itu tipikal seseorang tuh yang kayak gini loh. Kamu itu nggak butuh nguluk-nguluk sih gitu. Yang penting tuh kayak kamu bisa menunjukkan ketulusan kamu, ya maka ya udah gitu. Dalam artian tuh kayak aku masih bisa mempertimbangkan kamu di dalam kehidupanku gitu, daripada yang kayak dalam artian tuh kayak tujuan kamu hanya main-main aja gitu. Lebih baik berhenti di awal gitu daripada dilanjutkan gitu. Dan orang ini mampu menunjukkan hal itu, makanya bisa dibilang tuh kayak kamu merasa bahagia, seneng, nyaman gitu, bisa mengenal sosok seseorang yang seperti dia. Terus di sini ada kartu Pack of Swords gitu. Pack of Swords di sini tuh apa sih? Ya di sini tuh kayak menggambarkan tentang eh orang ini tuh kayak ingin selalu melindungi hubungannya dan melindungi orang yang dia sayang gitu. Dengan cara yang seperti apa? Ya mungkin tuh kayak walaupun antara ruang jarak dan kamu itu jauh, tetapi orang ini tuh kayak selalu mendoakan kamu dan hubungan ini tuh selalu yang terbaik. Dalam artian tuh apa? Ya selalu dilindungi dari kejahatan, mungkin tuh orang yang goda-godain dia, goda-godain kamu. Jadi kayak biar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Karena bisa dibilang orang ini nggak ingin gitu kehilangan orang yang dia sayang. Terus selain ini aku juga melihat bahwa orang ini nggak ada sama sekali sih niat untuk memanfaatkan diri kamu atau coba PHP-in kamu gitu. Karena bukan passion dia banget gitu. Passion dia adalah mencari seseorang tuh yang bener-bener bisa diperjuangkan dan layak untuk diperjuangkan. Jadi seperti itu. Jadi buat kamu sih jangan salah persepsi. Karena di sini kita mampu melihat gitu ketulusan dari hati dia ini benar-benar sungguh-sungguh gitu. Terus kita lihat di sini ada kartu All is Well. Terus ada kartu Gift from God. Ada kartu Passion.
ada kartu Peace, ada kartu Moon Cycles. Oke. Di sini Clarissa sih melihat bahwa di sini tuh ada kartu All is Well gitu. Saya yakin walaupun ya namanya setiap hubungan juga pasti ada naik turunnya gitu, pasti ada titik ujiannya, tapi menurut saya sih antara kamu dan dia nanti itu benar-benar bisa apa ya, mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Karena apa? Ya orang ini tuh kayak dalam artian tuh orang yang paling bijaksana dalam menyikapi setiap masalah gitu. Jadi kalau misalnya hari ini bisa diselesaikan, ya udah kita selesaikan hari ini tanpa kita harus berlarut-larut menunggu terlalu lama gitu. Terus juga di sini ada kartu Gift from God gitu. Gift from God di sini tuh melambangkan tentang apa ya? Bisa dibilang tuh kayak gini loh. Gift from God ini kayak menggambarkan tentang arti dari gini sih. Intinya tuh kayak perasaan dia ke kamu ini bener-bener begitu besar gitu, tanpa dia harus berkata-kata, tanpa dia harus berucap kata, tapi dari tindakan yang dia lakukan ke kamu bisa menilai dan merasakan cinta dia itu sebesar apa daripada orang yang pernah kamu kenal-kenal dulu gitu. Terus di sini ada kartu passion, artinya itu apa? Walaupun kalian berdua ada perbedaan, banyak perbedaan, tetapi antara kamu dan dia tuh kayak selalu berusaha mengimbangi satu sama lain dan selalu ingin melengkapi satu sama lain. Dalam artian ya antara kamu dan dia walaupun banyak kekurangannya, tapi kayak berusaha untuk menjadi sama-sama sempurna gitu. Terus di sini juga ada kartu Peace gitu. Kartu Peace di sini menggambarkan tentang bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak tipe seseorang yang sebenarnya itu kayak gini. Apabila dia sudah mendapatkan seseorang yang dia sayang, mendapatkan tambatan hati dia gitu, maka ya udah orang ini akan berkorban secara banyak, berkorban secara penuh dan memberikan semua hati dia untuk kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Moon Cycles ya. Kalau untuk masalah kesetiaan orang ini sih nggak perlu diragukan gitu. Asalkan kamu nggak pernah mengecewakan dia, saya yakin gitu. Dia pasti nggak bakalan mengecewakan kamu karena dia tipe seseorang yang bisa dipercaya gitu. Terus kita lihat juga di sini ada kartu ini ya, ada kartu The Hermit lagi. Oke, di sini ada kartu yang kedua, ada kartu Five of Swords. Dan di sini ada kartu karma. Kartu karma bukan berarti buruk ya. Terkadang kalian teman-teman salah mengambil persepsi. Wah kartunya buruk nih. Nggak selamanya buruk, tergantung dari energinya gitu. Terus di sini ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Dan di sini juga ada kartu Nine of Cups. Kita geser terlebih dahulu. Yes. Di sini ada kartu The Hermit itu artinya apa gitu. Ya bisa dibilang antara kamu dan dia itu nantinya tidak akan pernah saling menyalahkan satu sama lain, tetapi sama-sama mencari kekurangan gitu. Apa sih kurangnya di dalam hubungan ini? Yuk kita sama-sama memperbaiki untuk menciptakan hubungan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada nih prinsip dia itu kayak menyalahkan kamu, menyalahkan dia. No. Tetapi kayak kita lebih mengkoreksi, mencari apa yang perlu diperbaiki. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu Five of Swords gitu. Five of Swords di sini menggambarkan tentang ya bisa dibilang dia adalah seseorang yang mampu melindungi kamu walaupun jarak kalian jauh gitu. Tapi ya bisa dibilang dengan ketulusan dia itu yang seolah bisa melindungi hati dan perasaan kamu. Terus juga di sini ada kartu karma gitu. Kartu karma itu artinya apa gitu? Ya yang semula harapan kamu sudah meredup gitu, tertutup sama gerhana gitu. Tapi seolah-olah setelah dia datang gitu. Dalam artian tuh kayak orang ini mampu menyingkirkan gerhana tersebut dan mampu menggantikan dengan cahaya yang lebih terang, cahaya yang lebih pasti dan yang lebih cerah gitu daripada sebelumnya. Dan itu yang membuat kamu kayak merasa bahagia. Terus di sini ada kartu Queen of Pentacle gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya berarti itu kayak kamu dalam artian tuh dia udah menganggap bahwa kamu adalah ratunya gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya berarti secara tidak langsung dia udah menganggap bahwa kamu adalah seorang rajanya gitu. Terus juga di sini ada kartu Nine of Cups gitu, menggambarkan tentang ya sebenarnya itu kayak
walaupun orang ini tuh kayak masih belum bisa mencukupi kamu nantinya tuh kayak secara materi yang bener-bener banyak gitu, tapi kesempurnaan cinta dia dan ketulusan hati dia yang mampu membuktikan gitu bahwa cinta dia ke kamu ini nggak main-main. Dengan cara apapun pasti dia bisa membahagiakan kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan ya subscribe. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Dan buat kalian semuanya, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.